Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliani dengan NIM C1G1196061, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada video kali ini saya akan membahas dua isu yang sedang dibahas 1 tahun terakhir ini, yaitu isu nasional dan isu lokal. Isu nasional yang saya angkat berjudul mengingat lagi penolakan Jokowi soal jabatan 3 periode di tengah isu penundaan pemilu. Isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul menyusun wacana penundaan pemilu 2024. Wacana penundaan pemilu kali pertama dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar. Dia mengklaim banyak akun di media sosial yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan pemilu 2024 ditunda 1 tahun jangan ganggu dia lai, beta benci ose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliani dengan NIM C1G1196061, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Halu Oleo. Baik, pada video kali ini saya akan membahas dua isu yang sedang dibahas 1 tahun terakhir ini, yaitu isu nasional dan isu lokal. Isu nasional yang saya angkat berjudul mengingat lagi penolakan Jokowi soal 3 jabatan periode di tengah isu penundaan pemilu. Isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul menyusun wacana penundaan pemilu 2024. Wacana penundaan pemilu kali pertama dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar. Dia mengklaim banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan pemilu 2024 ditunda 1 hingga 2 tahun. Menurut analisis Big Data, perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, 60% diantaranya mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak. Baik, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Big Data mulai menjadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei beralih pada Big Data, kata Muhaimin dalam keterangannya Sabtu tanggal 22 Februari 2022, pria yang diakrab Cak Iman itu mengatakan survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200.000 sampai 1.500.000 orang. Sementara responden Big Data diklaim bisa mencapai 1.000 juta orang. Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024. Tambah dia, Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan Big Data tersebut berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. Namun, ia menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu murni merupakan inisiatif dirinya. Meskipun begitu, usulan tersebut lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanah Nasional atau PAN. Sementara 5 parpol yang memiliki kursi di MPR, DPR yakni PDIP, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menyatakan menolak. Sementara itu Partai Gerindra belum memutuskan sikap.
Adapun isu perpanjangan masa jabatan presiden telah berulang kali mengemuka selama pemerintah Presiden Joko Widodo pun telah kali menyampaikan bahwa dirinya enggan menjabat lebih lama sebagai kepala pemerintah. Baik, kita akan menuju ke selanjutnya. Sekarang kita masuk di penolakan Jokowi. Pada 2019 misalnya, wacana untuk pengusulan Jokowi menjadi presiden selama 3 periode sempat ramai ketika ada isu untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden 4 tahun dan bisa lebih sebanyak 3 kali. Usulan lainnya masa jabatan presiden menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali. Jokowi pun langsung merespon isu itu. Lam menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan usulan tersebut. Presiden bahkan curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana tersebut. Presiden pun mengatakan kalau ada yang mengusulkan itu ada 3 motif yang menurut dia ingin menampar muka saya dan ingin mencari muka atau ingin menjerumuskan. Kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada 2 Desember 2019. Jokowi menegaskan sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Dengan demikian, saat ini wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, Jokowi sudah menegaskan agar tak melebar dan persoalan haluan negara. Sekarang pernyataan begitu kan muncul usul presiden dipilih MPR, presiden 3 periode menjadi lebih baik, enggan usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan, kata dia. Isu perpanjangan masa jabatan presiden juga sempat muncul pada Maret 2021 ini menyusul pernyataan mantan Ketua MPR Amin Rais yang menyebutkan bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden. Merespon itu, Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berniat dan tidak punya niat untuk menjabat selama 3 periode. Dia mengatakan, saya tegaskan, saya tidak ada niat dan tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretaris Presiden pada Senin tanggal 15 Maret 2021. Jokowi mengaku telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap ini dikatakan dia tidak akan pernah berubah sebagaimana bunyi konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan Jokowi itu kembali ditegaskan melalui juru bicara Fadril Rajman. Dia memastikan bahwa kepala negara tidak berminat memperpanjang jabatan menjadi 3 periode. Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, dia mengatakan bahwa
Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode, kata Fadjril menurutkan pernyataan Jokowi Sabtu 11 September 2021 malam. Masih mengutip pernyataan Jokowi, Fadjril menegaskan bahwa konstitusi di Indonesia mengamanatkan masa jabatan presiden adalah 2 periode. Disebut pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pertama bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun. Dan sesudahnya jabatan dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Dan sikap politik presiden berdasarkan kesetiaan beliau kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ada amanah reformasi 1998 pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi pada tahun 1998 yang harus dijaga bersama. Terbaru, Jokowi merespon isu penundaan pemilu yang dilemparkan Muhaimin di kantor staf Presiden. Jaleswari Pramod Harifardani menyatakan sikap Presiden terkait hal itu tidak pernah berubah. Ia mengatakan Jokowi selalu berpegang pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Siapapun silahkan saja berpendapat, namun Presiden masih tetap sama sikapnya dalam memegang jabatan 3 periode atau penundaan pemilu. Presiden selalu mengacu pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Kata Jaleswari dalam keterangan pers Minggu 27 Februari 2022. Baik, sekarang kita masuk pada isu yang kedua, yaitu isu lokal yang berjudul beberapa tuntutan terbaru mahasiswa atas terjadinya kelonjakan BBM dan minyak goreng. Aksi demo 11 April 2022. Kendari pada tahun 11 April 2022, Senin kemarin terjadi kehebohan yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Meskipun digelar di bulan Ramadan, tetapi menjadi magnet bagi ribuan mahasiswa di Kota Kendari untuk ikut berpartisipasi. Aksi yang digelar pada bulan Ramadan ini malah dianggap sebagai berkah tersendiri, karena aksi demonstrasi ini dinilai sebagai ibadah karena membela hak-hak masyarakat. Menyuarakan aspirasi masyarakat adalah kewajiban bagi mahasiswa. Meski demonstrasi di bawah terik matahari, sejumlah mahasiswa tetap menjalankan ibadah puasa bagi kita umat Islam. Para mahasiswa tersebut melakukan demonstrasi di gedung DPRD yang bertempat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun beberapa tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa dalam aksi tersebut, diantaranya yang pertama, menegaskan Presiden Joko Widodo untuk tegas dalam menolak penundaan pemilu 2024 dan wacana masa jabatan selama 3 periode. Dan yang kedua, mendesak dan menuntut Jokowi untuk dapat menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Yang ketiga, mendesak Jokowi untuk mengusung tuntas mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Yang keempat, menolak naiknya harga BBM dan PPN. Kelima, menyusut tuntas penggalangan HAM di Sulawesi Tenggara. Mengenai masalah kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaannya ini,
perkiraan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan banyak penjual gorengan dan ayam geprek menutup jualannya. Selain naiknya harga minyak goreng, ada pula isu kenaikan harga BBM yang sedang melonjak. Itu dapat menyebabkan para ojek online seperti Grab, Maxim, dan lainnya sebagiannya risau karena BBM merupakan salah satu bahan bakar kendaraan mereka untuk mencari rezeki. Rencana kenaikan harga BBM tersebut mengakibatkan kelangkaan Pertalite yang terjadi di sejumlah daerah. Baik, kita akan masuk di selanjutnya. Rencana tersebut tidak dapat karena dilakukan setelah pemerintah baru saja menaikkan harga Pertamax. Akibatnya terjadi pacbuying atau Pertalite sehingga terjadi kelangkaan karena inflasi akibat kenaikan harga Pertalite. Dapat menyebabkan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan daging melonjak naik. Baik, itu saja video yang bisa saya paparkan atau isu-isu yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.